Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Refly Harun itu lagi mempersiapkan dirinya untuk konferensi pers kan teman-teman. Tiba-tiba ada yang melemparinya dengan botol. Informasi ini saya dapati dari subscriber ya. Bang, coba lihat bang. Refly Harun dilempar botol sama penonton. Saya kan langsung kaget. Pikir saya, wah ini adalah perbuatan yang melanggar hukum. Sekalipun saya tidak senang sama Refly Harun, jika melihat sesuatu yang terjadi seperti ini, aku khawatir sama abang Refly ini. Bang, bilang aja kalau kamu senang bang. Enggak teman-teman, itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Tidak boleh. Tidak senangnya kita kepada seseorang, bencinya kita sama seseorang karena sifat-sifat mereka, tidak boleh lantas kita melakukan perbuatan yang melanggar hukum terhadap seseorang itu, karena dampaknya akan merugikan diri kita sendiri teman-teman ya. Camkan itu. Tapi bang, kamu senang nggak teman? Senang dan tidak senang itu soal pribadi saya ya. Oke, supaya kalian semua nggak lama-lama penasaran, kita lihat dulu teman-teman ya. Ini dia videonya. Dilempar botol air mineral dan kena lehernya saat sedang acara diskusi bersama. Batu itu. Syukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Bang, kok kamu syukur, puji Tuhan, alhamdulillah orang dilempar botol? Bukan itu maksud saya, bang. Syukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Yang dilempar itu botol aqua plastik, bukan botol kaca, teman-teman. Itu yang saya syukuri. Bukan yang saya syukuri, syukur Refly Harun dilempar botol. Bukan. Kalian ini seuzon aja ya. Enggak ya. Beruntung syukur yang dilemparnya itu botol aqua ya, botol plastik. Jadi tidak ada cedera ataupun sesuatu hal yang ya serius lah dengan yang dialami oleh Refly Harun. Kenapa itu ya? Saya nggak tahu ini video lama atau video baru, tapi ketika saya lihat postingan itu diposting 2 hari yang lalu teman-teman. Refly Harun dilempar botol penonton. Apakah saya nggak tahu ya? Apakah ini dampak dari perbincangannya dengan Roy Suryo kemarin yang agak-agak merendahkan profesi ojol itu sendiri? Mereka mengatakan bahwa disayangkan ya kalau ojol itu pakai barang-barang yang mewah, misalnya sepatu mahal ya, jaket mahal, disayangkan ya. Mereka kan kerja dari pagi sampai malam. Sangat disayangkan kalau mereka uang itu, hasil kerja itu dipakai untuk membeli sesuatu yang mahal. Hey, yang kerja keras mereka, uang mereka sendiri, kok lo yang ngatur? Kita saksikan dulu video kali ini teman-teman. Si Panci nih, pelecehan nih sama ojol nih. Ngeri. Panci memang harus dikasih panci nih memang ya. Nih, ini sepatunya, sepatu gue nih. Tuh, mereknya tuh. Nih keras banget nih buat gaplok muka. Memang si Panci punya mulut tuh dijaga gitu loh. Nih saya liatin. Nih, ya nih ojol nih. Ojol juga baca buku ya. Keren gitu dong. Dilatih. Nih, Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia. Nih, pemilih cerdas nih dari Bawaslu, KPU apa coba. Itu dong, kasih tunjung kelasnya. Jangan selalu ojol itu dipandang yang rendah gitu loh. Jangan panci-panci. Panci-panci. Viral. Roy Panci dicari ojol. Mulut Roy Panci kelewatan bang. Pengen digaplok sepatu. Ya. Ini Roy Suryo ini nggak kapok-kapoknya dia untuk merendahkan orang lain teman-teman. Merendahkan profesi orang lain. Ya. Kemarin aku dengar ojol-ojol bawa geruduk rumah Roy Suryo. Ya. Aku dengar ada ojol-ojol yang mau cari Roy Suryo. Akan tetapi di video kali ini ya saya mengingatkan aja kepada teman-teman ojol kita teman-teman ya, bahwa gak usah tanggapi dengan serius Roy Suryo ini karena dia agak rada-rada. Ya, jangan tanggapi dengan serius karena orang ini sepertinya ada sedikit gangguan teman-teman ya. Apalagi sampai ada ajakan-ajakan untuk geruduk rumah Roy Suryo, jangan. Nanti ruginya kita sendiri ya. Apalagi kalau kalian mau berencana untuk melakukan seperti aksi ke rumah Ahmad Saroni atau ke Uya Kuya, itu adalah tindakan yang salah, yang melanggar hukum, yang akan ada dampak konsekuensi hukum kepada kalian sendiri. Jadi, jika ada ajakan-ajakan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang kemarin-kemarin, jangan. Saya tidak menganjurkan teman-teman melakukan itu, nah hanya akan merugikan diri kita sendiri. Ya teman-teman ya. Jadi
untuk menanggapi Roy Suryo yang merendahkan ojol, tanggapilah dengan cara-cara yang kreatif seperti abang ini. Kalian tunjukkan barang-barang bermerek kalian. Kalian tunjukkan buku-buku bacaan kalian bahwa ojol-ojol ini orangnya intelektual, orang pintar, orang yang punya title ya teman-teman ya. Dia seenaknya saja merendahkan, kalian balaslah saja dengan konten biar masyarakat yang menilai. Orang seperti Roy Suryo ini adalah orang yang suka merendahkan orang lain, dan biarlah dia cepat atau lambat pembalasan Tuhan akan menghampiri kepada manusia ini teman-teman. Saya begitu percaya ya, Tuhan yang akan menjadi pembalas atas orang yang suka merendahkan orang lain ya. Nggak usah jauh-jauh kepada profesi ojol. Jokowi saja, seorang presiden 2 kali terpilih, presiden Indonesia loh ini teman-teman. Dia rendahkan, dia mengatakan Jokowi itu penipu, dia menuntut bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Sudah Jokowi, Gibran pun direndahkan. Orang yang sudah menjadi orang nomor 2 di Indonesia dengan pencapaian yang luar biasa, masih muda tapi sudah menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Tapi dalam sebuah video dia mengatakan bahwa Gibran itu IQ-nya rendah sama kayak bapaknya katanya, ya. Dia mengatakan Gibran itu bodoh. Padahal dia adalah orang yang gagal. Mantan narapidana pula, teman-teman. Panci, ya. Inilah orang-orang yang benar-benar ingin mencari perhatian saja, teman-teman, ya. Coba kita lihat video selanjutnya. Sekarang kan ojol kambing hitam. Dibilang yang datang ke Wapres ojol palsu. Padahal Asli dong. Nah, ini kan, ojol yang bertemu Wapres Gibran tuai sorotan. Netizen anggap settingan, tuduh mereka driver jadi-jadian. Sebentar, gambar yang Garda tadi. Asosiasi sebut ojol yang temui Gibran bukan anggota mereka. Anda kenal orang-orang ini, Bang? Kenal, gitu. Itu yang pakai topi saya kenal. Ya. Bagian dari koalisi ojol nasional? Bukan. Loh, Garda sendiri apa? Ada kepanjangannya? Gabungan Aksi Roda 2. Tapi mereka ini ojol kan? Kalau ketuanya saya tahu dia dulu ojol. Kalau sekarang saya nggak tahu. Jadi gini Bang Der, pernyataannya mengatakan bahwa pengemudi yang beratribut ojol yang bertemu Wapres Gibran pada hari Minggu bukan bagian dari asosiasi kami. Itu betul. Oh, berarti Karena betul. bukan anggota Garda. Iya, Hanya saja kalimat itu kan bisa Dipelintir. menjadi konsumsi publik, sehingga publik yang tidak mengetahui menyetujui bahwa yang datang itu bukan ojol. Nah, gitu. ojol. Nah, gitu. Kita jadinya langsung kayak Menghadirkan persepsi yang bertolak belakang. Iya. Saya tambahin, Bang Igun pernah satu meja ataupun diundang bersama dengan Pak Rahman yang tadi anggota kami yang ada di sini, diundang di stasiun televisi, wawancara, pernah. Alangkah lebih bijaksananya, kan bagian dari kami asosiasi, tapi setidaknya saya mengetahui si A, si B di antara berapa orang itu. Kan gitu, maksud kami, kenapa tidak seperti itu yang kami lihat, loh kenapa jadi digoreng ini? Kok dibilang bukan ojol? Ya kita bereaksi dong. Alasan orang-orang yang mengatakan bukan ojol, pakai sepatu branded, jaketnya bersih, ngomongnya eskalasi, edukasi, taruna. Sesuatu alasan demi alasan yang kami menganggap mendeskripsikan ojol itu sendiri. Sekarang kan ojol. Itulah. Beberapa orang yang dengan pernyataan-pernyataan mereka, seperti yang Abang Ojol katakan, mendiskreditkan ojol sendiri. Berarti secara bahasa yang universal mereka mengatakan bahwa ojol itu nggak bisa ngomong bahasa-bahasa yang intelektual. Ojol itu nggak bisa ngomong eskalasi. Ojol itu nggak bisa untuk berpakaian yang mewah. Seperti itu, ya. Itu kan bodoh dan adalah pernyataan-pernyataan yang merendahkan profesi seseorang. Untung ojol-ojol kita ini dewasa dan cinta damai. Kalau enggak digeruduk gitu. Ya, ini memang sangat kelewatan. Tapi semangat teman-teman ojol ya. Itulah yang saya katakan sebelumnya. Kalau kalian mendekat ke Wapres, mungkin kalau teman-teman ojol ini diundang sama Pak Prabowo, itu tidak akan digoreng seperti sekarang untuk fitnah dan hoaxnya. Cuman karena mereka mendekat, merapat, melaporkan ini ke Mas Gibran, maka ya kita tahu siapa di balik orang-orang yang ingin menghancurkan, ingin memaksulkan Mas Gibran. Kita tahulah orang di balik mereka. Saya tahu ini masih dalam satu paket saja, teman-teman. Kita akan putarkan satu video buat kalian semua yang akan membuat sakit hati kelompok yang ingin memaksulkan Gibran, membuat mereka makin panas dingin dan makin mati dengan kebencian mereka sendiri. Kita putar dulu videonya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut peran Gibran menggantikan presiden sementara akan tertuang dalam keputusan presiden yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Menurut Hasan Nasbi, Prabowo meminta Gibran untuk mendengar masukan dari para menteri Kabinet Merah Putih
selama ia menggelar lawatan ke luar negeri. Jadi seperti biasa tentu nanti ketika Presiden menjalankan tugas ke luar negeri, maka Wakil Presiden akan diserahkan tugas untuk menjalankan tugas-tugas Presiden mengelola pemerintahan. Begitu. Jadi tadi juga beliau sarankan, tadi jangan sungkan-sungkan untuk mendengar masukan dari menteri-menteri gitu. Jadi beliau juga kasih arahan soal itu tadi. Oke teman-teman, gunung api sebentar lagi meletus. Makin mendidih hati kalian. Berupaya untuk memaksulkan Gibran, berusaha untuk menyerang reputasi Gibran, bahkan sampai menggugat ijazah Gibran perdata. Ya, berusaha mati-matian untuk menghancurkan Gibran. Di sisi yang lain, Presiden memberi wewenang ya, seperti tugasnya Wakil Presiden. Gibran Rakabuming Raka akan menggantikan tugas Presiden selama Presiden berkunjung ke luar negeri. Siapa yang sakit hati? Ada tuh para purnawirawan, anak wabah. Inilah teman-teman ya. Satu hal yang saya mau katakan kepada kalian semua dalam kesempatan kali ini. Semakin mereka fitnah, semakin mereka rendahkan Gibran, semakin mereka jatuhkan Gibran, semakin mereka timbulkan dengan berita-berita hoax tentang Gibran. Mereka sedang memberikan amunisi kepada Gibran untuk naik lebih tinggi. Saya awalnya teman-teman agak sakit hati ya kalau misalnya ada fitnahan-fitnahan yang hadir menyerang Gibran. Tapi kok lama-kelamaan aku makin berpikir, wah, ada manfaatnya juga ya kalau Gibran terus-menerus diserang. Manfaatnya apa? Masyarakat semakin banjir untuk memberi simpatinya kepada Gibran ya. Ini fenomena ini yang kita lihat kepada Pak Jokowi kemarin. Pak Jokowi kurang apa difitnah sama para pembencinya. Mulai dari awal dia memimpin Indonesia sampai dia selesai dalam 2 periode. Kurang apa dia difitnah, dihujat. Tapi kecintaan masyarakat makin hari bukan makin habis, tapi makin besar. Kebohongan-kebohongan yang dibangun untuk menghancurkan Pak Jokowi. Ya, fitnahan-fitnahan tuduhan sampai selesai sudah memimpin Indonesia, sudah selesai. Dia terus-menerus dihajar, difitnah teman-teman. Karena mereka tahu citra Pak Jokowi itu, reputasinya sangat berpengaruh besar atas Indonesia, atas pemimpin-pemimpin yang selanjutnya. Ya, jadi ini yang kita lihat terjadi kepada Gibran hari ini. Saya kalau ada serangan-serangan kepada Mas Gibran, jadi makin bersemangat. Karena tanpa mereka sadari, dengan semakin mereka serang Gibran, Gibran akan semakin diperbincangkan. Gibran akan semakin banjir simpati oleh masyarakat. Dan percayalah, saya begitu yakin dengan karir politik Gibran itu akan semakin cemerlang ke depannya. Ya, teman-teman, biarkan pembenci semakin sakit hati dengan kebencian mereka. Kita terus maju, melakukan hal yang positif, terus lawan hoax. Saya Vicky Bu pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.